Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy sahabatku. Oke, karena hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kalau seseorang memiliki ekspektasi terlalu tinggi, harapan terlalu tinggi, kadang-kadang seseorang tersebut dihadapkan pada realitas yang mungkin mengecewakan atau sedikit mengecewakan. Jadi jarang-jarang apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan sesuai dengan kenyataannya. Jarang-jarang. Tapi kalau teman-teman mengalami itu, jangan lupa ya, bersyukur dan ulangi dengan pola yang sama, kesuksesan atau realitas-realitas yang sesuai dengan angan-angan. Usluk. Itu bisa berpola sahabatku. Kesuksesan atau terpenuhinya harapan-harapan biasanya berpola. Tinggal teman-teman mengulangi pola yang sama sehingga bisa mengalami keberhasilan yang sama pula. Nah, ini terkait juga dengan channel atau konten YouTuber pemula. Teman-teman mungkin merasakan, melihat ya, dan di situ diajak berpikir, oh, ada kontenku yang meledak. Ada satu video yang meledak. Nah, pelajari di situ ya. Karena di sana ada judul, ada narasi, ada durasi, dan ada cara penyampaian. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mengalami hal itu, misalkan dari sekian video, ternyata ada satu video yang meledak ditonton oleh banyak orang, ribuan penonton, maka pelajarilah agar kesuksesan berikutnya berpola. Apakah selalu demikian, Bang? Memang belum tentu, tapi setidaknya akan mengatrol, ya. Tidak akan jauh-jauh banget dari pencapaian yang sebelumnya. Misalkan teman-teman sudah menemukan judul yang oke, mendatangkan ribuan penonton, nggak ada salahnya mengulangi judul tersebut. Walaupun video dibuat baru, tapi narasinya nggak jauh berbeda dengan video yang rame tersebut. Nah, ini mengulangi kesuksesan yang sama. Sukses itu berpola. Demikian pula dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Kebiasaan-kebiasaan hidup ini bukan hanya kita bicara dunia YouTube saja ya sahabatku. Seseorang yang terbiasa disiplin, bertanggung jawab, kerja tepat waktu, ini biasanya juga bisa mengulangi sukses dalam berbagai pekerjaan ya. Karena kesuksesan itu memiliki pola. Nah, pola-pola inilah yang harus dikumpulkan dari teman-teman, oleh teman-teman, dan kemudian didistribusikan lagi menjadi ide-ide yang lebih segar. Penyegaran ide, pengembangan tema. Nah, oke, mungkin terlalu normatif ya, terlalu formal kalau kita membahas tentang itu dan terlalu teoritis. Sekarang begini aja yang paling simpel. Kalau teman-teman sudah merasakan manfaat saling kunjungan, maka lanjutkan saling kunjungannya. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti di tengah jalan, tetap konsisten. Upload video, konsisten saling kunjung untuk membangun traffic bersama. Itu contoh yang paling simpel. Sudah pernah merasakan konten banyak pengomentar, kemudian konten mulai naik, ya, mendapatkan penonton alami. Nah, ulangi pola itu. Karena sukses memiliki pola, keberhasilan memiliki pola. Demikian pun kegagalan juga memiliki pola. Tergantung pola mana yang akan teman-teman kembangkan saat ini. Pola gagal atau pola sukses. Tentunya pola sukses ya. Nah, terus kemudian terkait dengan dolar yang kecil. Setelah sekian lama bergelut dengan dunia YouTube, ternyata dolarnya kecil. Ini kebanyakan banyak yang shock, kaget. Wah, ternyata penghasilan di YouTube itu kecil ya. Kemudian coba beralih ke aplikasi lain, ternyata sama juga. Berbulan-bulan di YouTube, berbulan-bulan di aplikasi lain, di platform lain, ternyata sama juga, hasilnya kecil. Nah, kemudian berpikir, berarti kalau ingin besar harus lebih kreatif lagi, mungkin melakukan dobrakan-dobrakan baru ya. Nah, ini pun berlaku untuk dunia kerja yang lain, bukan hanya di YouTube, bukan hanya di TikTok, bukan hanya di Facebook ya. Di pekerjaan alam nyata lainnya, teman-teman butuh improvisasi untuk mendapatkan penghasilan lebih. Perlu improvisasi. Kalau kita hanya itu saja, melakukan kegiatan yang lama-lama membosankan, tidak ada improvisasi berkelanjutan, maka hasilnya pun bisa stuck, bisa turun.
Jadi untuk mengembangkan penghasilan, teman-teman juga mau tidak mau mengembangkan ide, mengembangkan tema, mengembangkan hal-hal yang masih mungkin, semakin luas jangkauan saling kunjungan, dan semakin giat menggali ide-ide segar yang ada di dalam pikiran kita, dalam pikiran kalian masing-masing. Tema makan bukan hanya makan kan, bukan hanya mengenai tentang makan, tapi juga mengenai harga dari sebuah makanan. Kemudian restoran-restoran atau rumah makan atau warung-warung yang menyediakan menu-menu tersebut, nggak ada salahnya dieksploitasi, ya. Lakukan explore di sana. Jadi bukan hanya konten makan, tapi bagaimana jalan-jalan sambil makan, berwisata sambil makan, itu pun masih ada kaitan narasi yang sama. Mancing ikan bukan hanya kegiatan tentang mancing ikan, bukan hanya tentang bagaimana meracik umpan, tapi yang terkait dengan ikan ini banyak, ya. Jalan-jalan menemui orang-orang yang memiliki koleksi-koleksi ikan hias yang bagus di akuarium mereka, ya. Jalan-jalan ke pelabuhan untuk mengetahui harga ikan terbaru. Ini juga masih satu narasi. Tema mancing ikan masuk ke sana juga. Jadi pada akhirnya kembali ke bagaimana teman-teman memproses ide-ide yang ada, mengembangkan tema teman-teman menjadi subtema-subtema yang luas, sehingga nilai edukasinya semakin berkembang, nilai hiburannya juga bisa berkembang. Nah, di situ finishnya apa? Penghasilan. Penghasilan juga otomatis bisa naik. Contohnya begini, kita nggak cuma dagang sayur kangkung. Ngapain harus sayur kangkung aja gitu kan? Oke lah, mungkin secara algoritma di kios pasar teman-teman sudah dikenal sebagai pedagang kangkung. Tapi nggak ada salahnya toh, kalau di samping kangkung kalian, ya, dagangan itu dikasih bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Untuk antisipasi, jangan-jangan orang yang datang tidak hanya butuh kangkung, setiap hari nggak mungkin makan kangkung, ya. Sediakan pula sayuran yang lain. Lama-lama teman-teman memiliki counter jualan sayuran. Demikian pula dengan konten. Pada awalnya membangun algoritma, ya, kita perlu satu tema. Tapi pada saat algoritma sudah terbentuk, kita perlu mengembangkan menjadi subtema-subtema. Seperti tadi, bukan saja tentang mancing ikan, ternyata jalan-jalan, ya, menonton ikan hias yang ada di akuarium-akuarium pemilik kolektor-kolektor ikan-ikan bagus, itu juga bagian dari tema tentang ikan dan mancing ikan. Masih satu narasi, ya. Jalan-jalan, ya, tidak melulu jalan-jalan. Kadang-kadang review tempat nginep, ya. Nginepnya di mana? Jalan-jalan luar kota, jalan-jalan wisata luar provinsi. Explore juga harga layanan akomodasi di sana, harga hotel, tiket, kemudian rata-rata harga makanan di tempat tersebut berapa, mana tempat makan yang enak di tempat wisata tersebut. Ini bisa direview, dikembangkan, bahkan bisa menjadi beberapa video. Tergantung bagaimana teman-teman mengemas pengembangan ide itu. Jadi nggak melulu harus jalan-jalan, hunting tempat wisata baru. Kadang-kadang di dekat rumah pun bisa dikembangkan. Apa yang ada di sekitar kita bisa jadi konten. Namun yang terpenting di atas segalanya saat ini adalah bagaimana teman-teman bisa mencapai monetisasi, ya. Dengan monetisasi yang sudah pasti dan lolos, maka teman-teman enak. Tinggal fokus menghidupkan traffic, tinggal fokus berkarya, upload video, mempertahankan traffic, saling kunjungan, dan mengembangkan ide konten. Monet dulu, ya. Jika nanti lama-lama nggak monet, malah justru hasilnya muntaber, mundur tanpa berita, nah itu malah rugi. Monet dulu sahabatku. Selama masih bisa, usahakan, upayakan mulai dari sekarang. Mudah-mudahan konten singkat kali ini bermanfaat. Yuk mengembangkan ide konten. Ayo menghidupkan traffic bersama-sama, sukses bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten sahabatku.